Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Kuy Kultum Santuy. Apa kabar nih guys? Semoga baik-baik aja ya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sejak diumumkan social distancing 16 Maret 2020 tahun lalu, pandemi corona belum selesai juga sampai sekarang. Si virus malah jalan-jalan tuh ke santero Nusantara. Dan bulan ini tuh anniversary 1 tahunnya corona loh. Gak kerasa ya, udah 1 tahunan aja kita stay at home. Awalnya gak ada yang ngeduga nih kalau COVID-19 ini akan masuk ke Indonesia dengan waktu yang lama dan memakan korban yang banyak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ngomong-ngomong tentang 1 tahun corona, dimulai dari sedih ke senang, abis itu ke kesel, abis itu ke bahagia. Semua perasaan nano-nano itu udah kita alami semua kan? Rasa mager ke semangat, terus balik lagi ke mager, terus jadi semangat lagi. Dan sekarang masih semangat atau udah mager lagi nih ya? Semoga masih semangat ya. Karena kan kita ini udah memasuki bulan Sya'ban loh. Tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang paling kita rinduin banget. Makanya jangan sampai di bulan Sya'ban ini kita cuma ngelakuin hal-hal yang unfaedah, sehingga hari-hari kita berlalu dengan ambiar gitu aja. Rebahan seharian sambil maraton nonton film terbaru 2021. Bangun cuma kalau mau makan dan ke kamar mandi. Abis itu lanjut deh scrolling sosmed buat spoilerin orang. Aduh. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan yang spesial juga loh. Setiap amalan di bulan Sya'ban gak cuma dicatat, tapi langsung dibawa naik, auto disampaikan oleh malaikat ke Allah. Nggak percaya? Oke, aku kasih buktinya deh. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kenapa aku tidak pernah melihat Anda berpuasa sunnah dalam 1 bulan tertentu yang lebih banyak dari bulan Sya'ban?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ia adalah bulan di saat manusia banyak yang lalai dari beramal solih. Antara Rajab dan Ramadan, ia adalah bulan di saat amalan-amalan dibawa naik kepada Allah, Rabb semesta alam. Maka aku senang apabila amal-amalku diangkat kepada Allah saat aku mengerjakan puasa sunnah." Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Masya Allah banget kan ganjarannya. Tapi sayangnya kebanyakan orang lalai di bulan ini. Kenapa lalai? Karena orang banyak yang menganggap bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya istirahat. Rajab kan udah sibuk nih ibadah, dan Ramadan kita bakal sibuk lagi kan ibadah. Makanya Sya'ban itu dijadikan oleh kebanyakan orang untuk istirahat. Padahal ya, tadi kan khusus di bulan Sya'ban, setiap amalan-amalan yang kita kerjakan auto diangkat, auto disampaikan ke Allah. Misal nih ya, kita baca Al-Quran, 1 huruf itu kan 10 kebaikan ya. Baca di bulan Rajab, atau misalnya di bulan Muharram, atau Jumadil Akhir, atau bulan yang lainnya, kecuali Sya'ban, bacaan kita tuh cuma dituliskan doang. Misalkan Alif Lam Mim, 3 huruf, 30 kebaikan. Bacaan itu dituliskan di kitab khusus kita. Nanti di akhirat ditampakkan tuh kitab kita, diperlihatkan kepada kita pahala kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang baik diperlihatkan, bahkan kitabnya ditunjukkan ke kita, dipegang oleh kita. Dalam surat Al-Isra ayat 13-15. Nih, kitab kamu, baca. Cukup hisab kalian terjadi saat ini, sesuai amalan kamu. Nah, jadi ketika kita baca Al-Quran sekian-sekian ayat, dituliskan, dipegang. Tapi kata Nabi tadi, kecuali Sya'ban. Ketika kita baca Al-Quran, misal Alif Lam Mim, seketika bukan hanya dituliskan, tapi disampaikan oleh para malaikat secara langsung. Ya Allah, si Fulan baca surat ini. Ya Allah, si Fulan bacakan ini. Ya Allah, si Fulan kerjakan ini. Masya Allah, malaikat tuh pada berebut menyebutkan nama-nama hamba Allah yang beramal untuk disebutkan di hadapan Allah. Gimana coba rasanya jika nama kita yang disebutkan? Misal aja nih ya, kalau idol kita memanggil nama kita gitu, lalu si idol tuh kagum sama kita. Masya Allah, kamu keren banget sih, hebat banget gitu kan. Pasti kita sebagai fans itu senangnya bukan main kan. Nah, coba disebut di hadapan manusia aja senangnya sampai segitunya. Gak usah disebut deh, dituliskan di majalah aja.
Misal kita buat tulisan, terus tulisan kita di ACC nih, cinta hakiki gitu. Terus orang-orang pada tahu, walau misalnya tulisan kita tuh cuma kesebar di sekolah kita doang, di pondok kita doang gitu. Tapi Masya Allah banget kan, jadi contoh untuk yang lain. Nah, pasti senang banget kan ketika nama kita disebutkan dalam kebaikan. Terus gimana ketika nama kita yang disebut di hadapan Allah? Pasti senangnya banget. Saking senangnya ya, rasanya tuh udah kayak mau fly aja gitu. Bahkan ya, Nabi aja sampai berlomba agar bisa disebutkan namanya. Kata beliau, saya sangat bahagia ketika disebutkan nama saya, diangkat amalan saya sedang puasa. Kenapa di sini Nabi memilih puasa? Karena orang-orang puasa itu umumnya cenderung banyak melakukan amalan-amalan yang lebih banyak dibanding orang yang gak puasa. Nah, so buat kita gitu, kita tuh siapa sih? Kita tuh cuma umatnya Nabi gitu ya, umatnya Rasulullah, tapi sombong gitu ya, gak mau beribadah di bulan Sya'ban gitu. Terus kita masih mau gitu diem-diem aja sekarang. Dan juga dulu tuh para ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, dan Nabi pun menghidupkan malam-malam Sya'ban dengan ibadah. Apalagi kalau mau menjelang akhir tuh. Karena mereka tahu bahwa waktu Sya'ban ini udah mau berakhir. Makanya mereka tuh berlomba-lomba berburu malam-malam Sya'ban. Apalagi kalau menjelang akhir tadi. Nah, kita nih sebagai followersnya mereka harus meneladani amalan-amalan yang mereka kerjakan. Kita harus mencari tahu apa aja sih amalan-amalan yang mereka kerjakan ini. Secara kan kita followers, pasti haruslah ngikutin idol kita gitu kan. Nah, terus pertanyaannya, apa aja nih amalan-amalan mereka? Oke lah, biar kalian gak capek-capek googling dan biar hemat kuota. Oke, let's check it out. Yang pertama, perbanyak sholat. Misal qiyamul lail, tahajud, witir. Yang misalnya sebelumnya gak pernah sholat malam, gak tahajud gitu, atau qiyamul lail, ya karena di bulan Sya'ban ini mulailah gitu kan. Ya gak apa-apa sedikit-sedikit dulu, 2 rakaat dulu mungkin hari ini, mungkin besoknya bertahap gitu. Dan yang udah emang udah banyak gitu kan rakaatnya, diistiqomahin. Kalau perlu ditambah lagi, misalnya tambah mau witir gitu. Nah, terus yang kedua itu perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Misalnya tadarus, mengkaji Al-Quran, ikut-ikut kajian gitu, terus menghafal, murojaah. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, kita perbanyak tuh interaksinya. Misal kayak yang sebelumnya mungkin tadarusnya nggak pernah tadarus, sekarang di bulan Sya'ban mulailah tadarus, walaupun misalnya barang sehalaman. Yang udah misalnya udah giat nih tadarusnya, tingkatin lagi gitu. Jangan malah down, jangan malah futur, jadi mundur, jangan, tapi perbanyak. Next, yang ketiga, perbanyakin puasa sunnah. Nah, bagi yang sebelumnya mungkin belum puasa sunnah, bolehlah di bulan Sya'ban ini misalnya puasa Seninnya dulu, Kamisnya belum. Nanti minggu depan bisa Senin, Kamis. Nah, yang udah sering kalau bisa tambah jadi Daud, karena kan di sini perbanyak gitu kan. Jadi tambah lagi, tambah dari kemampuan kita yang biasanya gitu. Dan next, yang keempat, terakhir, perbanyak doa dan istighfar. Yang sebelumnya misalnya habis sholat langsung kabur, sekarang jangan dulu deh. Perbanyakin doa, apalagi menjelang bulan Ramadan kan gitu. Jadi banyakin doa, istighfar, minta ampun, karena kan kita akan bertemu dengan bulan yang suci. Maka kita pun harus suci lah ketika ingin mendatangi bulan tersebut. Jadi bertobat, minta ampun sama Allah gitu kan. Karena kan di sini doanya ini kan langsung naik ke Allah. Jadi kayak gimana gitu kan. Makanya sayang banget kalau di bulan ini tuh kita nggak banyakin doa. Jadi itu dia. Nah, itu tadi 4 amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh para ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, dan nabi, para pendahulu kita gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus dilakuin dari sekarang? Nah, selain karena kespesialan Sya'ban tadi, ini juga sebagai ajang latihan kita sebelum tempur menghadapi bulan Ramadan nanti. Dengan latihan dari sekarang, insya Allah di bulan Ramadan kita akan terbiasa dan merasa enjoy untuk mengerjakan amalan-amalan di bulan tersebut. Jadi udah gak ada drama-drama lagi deh. Dan akhirnya tanaman iman dan amal soleh kita akan membuahkan takwa yang sebenarnya.
Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Barang siapa tidak menanam benih amal solih di bulan Rajab dan tidak menyirami tanaman tersebut di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin ia akan memanen buah takwa di bulan Ramadan? Jadi nih guys, di bulan yang kebanyakan manusia lalai ini, kita jangan malah ngefollow mereka yang lalai. Karena kita nggak tahu kan umur kita bakal nyampe Ramadan atau enggak nih. Akhir Sya'ban aja kita nggak tahu bakal nyampe atau enggak. Atau 5 menit lagi, kita nggak tahu kita masih ada atau enggak. Atau bahkan setelah dengerin kultum ini, kita juga nggak tahu nasib kita kayak gimana. Hanya sebelum terlambat, lakuinlah dari sekarang. Dan Ramadan kita akan seperti apa? Dilihat dari kita yang sekarang nih. Kalau di Ramadan kerjaan kita cuma rebahan doang, tidur doang, berarti Sya'ban kita kerjanya ya cuma rebahan doang juga lah, tidur doang, di kasur, nggak bangun-bangun. Nah, kalau di Ramadan kita selalu ngerasa pengennya buka mulu, berarti Sya'ban kita kerjanya cuma makan doang deh. So, udah deh, bukan saatnya lagi buang-buang waktu ya guys. Maksimalin amal kita. Buang tuh mager, campakan tuh halu, singkirkan tuh kesedihan. Kui move on, sambut Sya'ban yang spesial ini dengan melakukan berbagai amal soleh, bukan amal salah ya guys. Wallahu a'lam. Oke deh guys, semoga bisa bermanfaat ya kultum aku ini. Trims, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.